Brownies kekinian, ini kecil-kecil loh potongannya. Kan gue bilang apa? Dia gak ada coklatnya! Emang beda ya coklat mahal. Coklat gak bisa murah. Kena bolu. Bau tepung mentah. Gitu kayak enak banget. Bener kan? Kata gue apa? Aku mencium agak sedikit ada bau ram. Makanya aku tadi mau makan tuh agak takut sebenarnya lanjutinnya. Parah banget enaknya. Aku tuh sampai bilang kayak, kok bisa enak banget gini? Apa gue lebay? Battle yuk, jangan gue lebay. Hai semua, ketemu lagi sama aku Tashi. Welcome to my channel. Setelah sudah 1 bulan aku gak ngupload, lo kan tanya kenapa? Jujur aku ternyata belum bisa move on dari Megalodon. Maafin aku para penonton YouTubeku yang menunggu review dan battle. Tapi karena aku sayang kalian, jadi awal permulaan kita ngupload lagi langsung battle. Karena banyak banget yang kayak battle. Yaudah deh, udah aku lagi bikin Megalodon hari ini. Tapi ya udahlah gak apa-apa. Megalodonnya kita tahan dulu, ibu tahan sabar. Kemarin kalian lihat gak sih aku habis bikin planet sampai bulan, bumi, Saturnus, matahari aku bikin ini tuh kayak jadi waktu aku habis banget 2 minggu ngerjain beginian. Makanya aku gak sempet nge-review ataupun syuting apapun. Tapi sekarang kita sudah siap ngupload lagi. Dan kita hari ini bakalan battle brownies ya. Jadi setelah perjalanan 5 tahun nge-battle, aku tuh belum pernah nge-battle brownies. Karena kemarin lagi banyak banget yang kayak tiktokers, artis-artis semua pada jualan brownies. Jadi aku Rana memutuskan mau battle brownies karena aku pengen tahu kira-kira UMKM yang langganan aku sama yang artis tuh enakan yang mana. Seperti biasa ya, kalau battle ini aku tidak tahu makanan apa yang akan aku battle di depannya. Jadi ini bener-bener pure honest review. Gak ada yang namanya gimmick, gak ada sponsor, tidak ada dibayar. Battle tidak bisa disponsori oleh pihak manapun dari pertama aku bikin battle sampai sekarang. Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk subscribe to this channel. Langsung aja sekarang kita mulai battle browniesnya. Tada! Oh my god, kaget banget. Aku kira 10. Biasanya kita kan 10, 12. Waktu sama tim aku 15. 15! Ini banyak banget. Gue mau nge-reviewnya juga udah keburu liar mabok coklat gak sih? Ini kita langsung menuju aja to the point karena ini 15. Aku akan cepet-cepet aja reviewnya karena kalau nggak lama banget nanti durasinya. Nah, secara kalian tahu aku suka banget brownies. Satu, kedua aku udah sering banget bikin brownies dan aku udah pernah ngupload resep brownies aku yang sangat aku banggakan. Ini kan menurut aku resep brownies aku tuh enak dan udah banyak teman-teman aku yang recook dan mereka bilang enak. Yang waktu itu aku kirimin juga sama kayak saudara, keluarga, teman-teman aku semua pada tergila-gila sama brownies. Jadi aku tahu banget rasa brownies yang enak ya. Kalau dari bentukan kita harus lihat dari yang shiny crustnya juga muncul jadi kelihatan profesional gitu ya. Aku tuh sukanya brownies yang fudgy dalam artian tapi jangan yang terlalu sampai basah belenyek juga, tapi dia kayak lengket, chewy, tapi atasnya tuh masih ada crustnya, terus coklatnya melt gitu. Itu yang paling aku suka yang kayak gitu, dan balance antara milk dan dark coklatnya. Kalau dari bentukan di sini, probably yang bakal aku bilang enak ya, dari tekstur adonannya dari mata kan kelihatan ya. Kalau nggak 1, 14 mungkin ada yang enak karena dari bentuk adonannya tuh kayak bakalan lengket banget. 1 atau nggak 14 tuh nujum aku ya. Dan yang menurut aku pasti kurang enak, aku langsung to the point bisa lihat banget dari tekstur adonan sampingnya. Nomor 4, karena nomor 4 kayak bolu. Langsung aja sekarang kita mulai dari nomor 1 sampai 5 dulu. Oke, langsung kita mulai dari yang nomor 1 dulu. Ini yang menurut aku tadi enak karena aku lihat di dalamnya itu ada coklat-coklatnya tuh shiny crustnya juga lumayan keluar. Kayak dia lumayan buttery, terus kanan kirinya tuh ada melt coklatnya gitu. By the way, ini kita udah bikin 2 versi ya guys. Jadi yang satu tuh langsung kita beli dan kita taruh, yang satu lagi kita angetin. Jadi ini kalau kalian lihat ada 2, yang satu udah diangetin, yang satu fresh gitu. Kita cobain yang diangetin aja ya, karena aku pasti lebih suka brownies yang diangetin. Amazing. Dia fudgy-nya dapat banget, atasnya juga dapat tuh tekstur crunch gitunya. Cuman yang memang kekurangannya, aku ngerasa sedikit nggak tahu kenapa coklatnya rasanya kayak SKM, tapi enak nggak enak. Tapi kita nggak pernah tahu ya dia sebenarnya pakai coklat murah apa coklat mahal. Tapi kalau di mulut aku ini kan hanya berdasarkan mulut aku, karena biasanya kalau coklat mahal tuh nggak tahu kenapa ada bitternya sedikit, ada kayak pahit-pahitnya, terus aromanya lebih kuat. Secara tekstur ini sudah 9,5/10, udah almost perfect, tapi rasa coklatnya aja menurut aku kurang balance. Ini aku taruh di bagian depan, tapi untuk coklatnya menurut aku masih bakal bisa banyak yang lebih enak. Untuk yang nomor 2, shiny crustnya tuh memang kurang muncul dan dia nggak fully fudgy ya, jadi teksturnya mulai agak ke bolu. Kalian bisa lihat perbedaannya nih sama yang ini tuh lebih kayak polos, berarti dia lebih fudgy. Kalau yang berongga-rongga gini biasanya dia teksturnya lebih agak keras. Oke, langsung kita coba nomor 2. Beda banget
banget rasanya. Oh jauh banget sih kalau ini sama nomor 1. Tapi kalau ini bener-bener light banget. Sejujurnya malah ada kerasa bau tepungnya gitu. Jadi kayak gak ada rasa bitter dari coklatnya. Kayak makan bolu aja, kayak bolu kukus. Dan gak terlalu manis, malah agak menuju kayak healthy brownies gitu. Aku taruh di bagian belakang dulu ya. Lanjut ke nomor 3. Nah kalau untuk nomor 3, dia atas shiny crust-nya juga udah muncul ya kayak nomor 1. Tapi memang kalau secara tekstur dia jauh lebih crunchy di seluruh permukaan. Tapi dia dapat nih si coklat-coklat meltnya juga. Tuh, dia jadi ada shiny crust. Kanan kirinya tuh fudgy tapi belum juga masih se-fudgy yang ini. Kalau ini lihat deh sampai lengket banget kan. Enak banget, emang beda ya coklat mahal. Aku tidak mengejar yang satu pakai murah, tapi ini kerasa banget coklat mahal. Wow, ini aku suka banget. Di backgroundnya tuh ada milknya, tapi yang lebih maju tuh darknya. Terus teksturnya juga lumayan chewy. Memang nggak sechewy yang ini ya, dia lebih ke fudgy yang ada crunchnya sekitarnya. Lapisan atasnya juga dapat kriuk-kriuknya sedikit. Ini enak. Jadi ini di depannya ini nomor 1, ini kedua ya. Lanjut ke nomor 4. Nah jujur kalau ini mah bener-bener bukan kayak fudgy brownies. Jadi mungkin kalian harus suka yang bolu. Ini mah kayak bolu ya. Agak jauh sih kalau yang sebelumnya. Mana bolu? Bener kayak brownies kukus. Bukan yang kayak levelnya brownies yang ini ya. Bukan yang gak enak, tapi ini bukan selera aku. Jadi aku taruh belakang dulu. Lanjut ke nomor 5. Gak tau kenapa dia tipis banget. Dan teksturnya tuh kayak berantakan banget. Terus crunchy banget begini tuh. Lihat gak sih? Ini apa ya dibantingnya? Bisa sekeras ini. Padahal ini salah satu udah kita angetin. Jadi dia crumbly parah. Biasanya brownies yang crumbly gini tuh karena amount of butternya tuh memang sedikit, nggak sebanyak itu. Makanya kan kalau misalnya adonan brownies butternya berkurang tuh pasti kalau dibakar lama jatuhnya jadi kayak cookies. Oh, secara rasa enak. Coklatnya banyak banget guys. Dia juga kayak coklat dikasih adonan brownies terus dipanggang sampai kering banget gitu loh. Jadi kalau kalian ngunyah, kalian merem, kalian pasti nggak ngerasa makan brownies, kayak makan coklat. Tapi rasanya tuh ada saltiness sedikit, hint of garam gitu. Jadi enak, agak balance rasanya. Jadi ini aku taruh di urutan ketiga deh. Masih tetap enakan ini tapi yang main. Nah, kalau yang nomor 6 sampai 10 nih banyak yang ukurannya besar ya. Kalau yang tadi kan kayak petit banget. Yang ini nomor 6 kelihatan kayak bener-bener gede, cakep, mewah gitu bentuknya. Nih atasnya shiny crust-nya sangat keluar. Kalau secara tekstur emang bukan yang lengket fudgy banget. Dia lumayan masih crumbly. Tapi dalamnya mungkin teksturnya fudgy nih kita buka. Jadi ada coklat-coklatnya juga, ada lengketnya juga. Tapi memang bukan yang fudgy banget. Ini kayak enak, ini ada coklatnya, lebih ngerasa kayak ke coklat bubuk, tapi dia kayak nggak ada aroma brown butternya gitu, jadi kayak kurang ada wangi butternya. Sedangkan aku tuh suka brownies yang ada wangi butter, tapi ini enak, secara tekstur juga udah oke banget. Kebanting banget sama yang rasa yang nomor 3, karena nomor 3 tuh bener-bener secara tekstur, secara coklat, terus ada coklat-coklat meltnya juga. Nah di sini tuh kayak enak, tapi nggak seenak yang itu. Tapi ini enak, ini aku taruh sekarang, ini dia di posisi ketiga. Sekarang kita cobain nomor 7. Nah ini salah satu tekstur yang aku suka yang kayak gini, bisa kelihatan tuh dari bagian bawahnya ya, dia lebih berminyak gitu loh, lebih keluar butternya. Terus ini juga kayak dipegangnya lebih kayak benyek-benyek gini, aku suka banget yang benyek-benyek begini. Terus atasnya shiny crust-nya juga keluar. Pas dicium juga wangi banget brown butter. Wow, ini juga enak banget. Wow, mahal karya ini juga nih. Kayak sama aku tipikal sukanya yang fudgy banget deh. Yang fudgy terus dalamnya tuh ada melt coklat. Ini mirip banget sama resep aku. Yang ini sama yang nomor 3 tadi. Memang tipikal brownies aku. Makanya kan kalau nonton battle aku, kalian harus yang satu selera sama aku. Kalau kalian tiba-tiba seleranya sukanya yang crunchy atau yang kayak bolu, kalian gak akan satu selera sama aku. Sementara dia di posisi nomor 2 dulu. Enak banget. Benar enak banget. Kayaknya abis ini kalau aku lagi pengen brownies tapi aku lagi males bikin, aku kayak udah bisa menemukan deh brownies yang kayak mirip sama buatan aku. Jadi kayak gak usah capek-capek bikin dulu ya, lagi mager. Setelah lanjut ke nomor 8. Tuh lihat ya, butternya bener-bener berminyak cantik. Terus atasnya juga shiny crust-nya lumayan keluar. Teksturnya luarnya crunchy gitu, dalamnya chewy nih. Cuman ya dia memang full adonan gitu ya, gak ada kayak coklat-coklat meltnya lagi. Kalau yang ini tadi dalamnya memang ditaburin beberapa coklat, jadi ada melt-meltnya. Wow, aku nyium banget wangi espressonya lumayan kuat. Jadi dia pasti pakai tambahan bubuk kopi, yakin banget. Tapi it's a smart choice karena kopi itu kalau dimasukin ke coklat dia bakal menguatkan lagi rasa coklatnya. Kayaknya butternya juga pakainya salted butter. Aku nggak tahu dia pakai salted butter atau dia tambahin garam karena ada rasa asin-asin yang enaknya gitu. Cuman kekurangannya dia dalamnya tuh nggak dikasih lagi coklat melt. Buat kalian yang nggak terlalu pengen manis atau chocolatey too much, kalian bisa ngambil yang ini karena ini tuh kalau aku cobain ya mirip sama browniesnya Starbucks, tapi dia lebih espresso ya. Ini nggak se-espresso itu, tapi dia lebih fudgy. Oh nggak, ternyata dia pakai kosher salt. Ini kebuka sama aku, bener kan? Garamnya gede-gede banget, pantas dia asin. Jadi ini aku taruh, berarti sekarang ini posisi ketiga. Lanjut ke nomor 9. Ini sebenarnya dari bentukannya aku kurang suka karena dia pakai coklat-coklat kecil gini. Coklat-coklat ini tuh bikin kayak seakan-akan buatan anak kecil gitu, ya nggak sih?
kayak kurang elegan. Teksturnya tapi luarnya lumayan crunchy. Kita buka ya. Dibukanya juga kelihatan ya, tadi lebih lengket gitu loh. Chewy dan fudgy banget, ternyata nggak nyangka. Dari luar katanya kayak kering, tapi dalamnya basah, enak. Bahan sangat chewy. Enak loh surprisingly. Tapi manisnya dia lebih balance. Cuma bedanya gini nih, kalau dia yang nomor 8, dia tuh chewy-nya karena banyak butter. Kalau ini tuh chewy-nya karena dia kayak memang half done gitu loh masaknya. Jadi makanya kalau kalian menyein dikit, masih kerasa kayak ada rasa tepung dan butter yang kayak half done. Kalau kalian suka pernah makan cookie dough butter, rasa kayak gitu. Ini aku taruh di posisi tengah dulu. Lanjut ke nomor 10. Ini potongannya memang kecil-kecil banget, dan kalau memang kita pegang secara tekstur ya, dia lumayan kayak keras nih. Jadi kayak memang bukan yang buttery gitu loh guys. Shiny crustnya juga bukan yang keluar banget. Nggak ada something special. Satu, kedua, rasanya juga nggak menonjol coklat sama sekali. Kayak cuman cocoa powder dicampur butter sama terigu. Terus terigunya banyak banget yang diaduk gitu. Ini aku kurang suka sih yang ini. Jadi ini aku taruh di nomor 2 terbelakang. Nomor 11 lanjut, ini tapi gue baru sadar deh, brownies kekinian ini kecil-kecil loh potongannya. Zaman sekarang semua orang jual brownies kayak sebola mata. Gila kayak kenapa? Kecil banget, tapi enak sih, jadi sekali bites gitu kali ya orang-orang. Nomor 11, kita cobain, bentuknya masih mirip-mirip yang sebelumnya, tapi jujur ini dipegangnya super airy and fluffy. Kempes gitu. Dia sangat berongga banget, tapi dia airy banget gitu, bingung deh. Enak. Aku suka ini dia teksturnya. Teksturnya beda banget sama yang semua udah kita coba. Dia teksturnya tuh kayak bolong-bolong gitu loh guys. Bolong-bolong tapi chewy. Jadi pas dimakan tuh kayak makan makarun tapi ada lengket coklatnya dalamnya, kebayang gak lo? Tapi secara rasa belum seenak yang sebelumnya. Karena apa? Karena aku gak merasakan rasa deep dark rich coklat gitu di dalamnya, dan gak ada wangi si butternya itu. Aku tuh suka banget wangi brown butter, maka aku selalu merekomendasi siapapun ya yang kita battle, cobalah mulai beralih ke brown butter. Jadi butternya biasa di browning dulu gitu biar wangi. Brownies butternya langsung dimasukin, memang sama-sama enak sih, tapi aromanya tuh kurang. Ini jadi aku taruh di posisi tengah dulu deh. Nomor 12. Jadi mostly emang bukan tipikal yang ada melting coklatnya sih semuanya. Nah yang ini mah ya udah standar brownies aja, tapi shiny crustnya emang cantik banget. Oke aja, enak, chewy, crunchy, coklat, aman tapi bukan deep lagi, masih belum yang deep dark. Nomor 7 sama nomor 3 tadi tuh terlalu mind blowing, jadi semuanya tuh kayak langsung basic gitu. Dia aku taruh di tengah, di belakang yang nomor 11. Lanjut 13, nah yang ini beda banget ya, dia nggak ada shiny crustnya atasnya, tuh lebih kayak ke coklat aja. Bawahnya juga teksturnya beda sama atas, jadi bawah lebih kayak mateng crumbly, atasnya fudgy gitu ya. Dari semua kayak baru ini deh aku bisa bilang kurang enak karena bau telur. Terus coklatnya juga gak ada, maaf banget sama 13 harus langsung ke posisi belakang. Nomor 14, nah ini satu-satunya yang dia bener-bener ngasih layer coklat di ini brownies, nih coklat. Ini baru adonannya lagi. Atasnya juga lumayan cantik shiny crustnya. Terlalu manis tapi. Ini sebenarnya secara tekstur dia udah enak. Coklatnya juga nggak pelit, tapi mungkin pemilihan brand coklatnya yang kurang tepat. Jadi terlalu manis sih menurut aku layer yang coklat blok bawahnya. Mungkin dia kalau emang mau pakai yang coklat blok kayak gini, bagian atas browniesnya bener-bener harus less sweet dark. Padahal secara adonan teksturnya udah perfect banget. Kayaknya ini aku taruh di posisi tengah tapi paling depan. Terakhir nomor 15. Nah ini warnanya juga muda ya, bukan yang kelihatan dark. Terus teksturnya bener-bener ngebolu kalau yang ini, crumbly gitu dan gak buttery juga. Dia paling aman, light, bukan yang chocolatey banget, dan dia memang bukan teksturnya bukan yang fudgy, tapi at least dia rasanya enak, kayak bukan yang bau tepung atau bau telur gitu. Tapi memang bukan tipikal brownies aku kalau lagi pengen makan brownies ya aku memang maunya langsung bener-bener gitu ya. Jadi ini aku taruh di tengah tapi belakang. Oke, setelah udah nyoba 15 ya, sekarang mari kita mulai aku urutin dan kita akan mulai spill dulu dari posisi yang tengah. Oke, jadi ini dia di posisi tengah, semuanya punya kelebihan masing-masing dan rasanya juga memang beda-beda banget. Terutama yang paling menonjol beda tuh memang nomor 14 yang tadi ada coklat di bawahnya gitu. Di notes ya, nomor 5 ini aku taruh sini karena memang enak teksturnya, tapi harus orang yang suka coklat banget karena sama aja kayak kalian makan coklat aja. Oke, nomor 5 tuh siapa? Nomor 5 harganya 90.000 dari Baked by Gelis. Oh ini Baked by Gelis. Baked by Gelis kayak terkenal tau dia. Ternyata Baked by Gelis tuh bener-bener coklat banget. Enak sih, unik ya. Dia teksturnya paling unik. Oke, lanjut ke nomor 6. Nomor 6 adalah A Cake a Day. oh, dia tuh kayak dia jualan yang ada pistachio Dubai-nya tuh enak banget guys. Nah ini sekarang gue penasaran banget yang nomor 14 yang tadi dikasih blok coklat di bawahnya. Nomor 14 harganya di 145.000. Oh berarti dia sebenarnya pakai coklat mahal. Aku mencium agak sedikit ada bau ram, makanya aku tadi mau makan tuh agak takut sebenarnya lanjutin. Brandnya adalah
Gui. Teksturnya menurut aku ya, Bui, kamu tuh udah pinter banget bikin adonan, udah seenak itu ya adonan brownies kamu. Cuman coba deh, mungkin bisa cari-cari lagi coklat buat bawahnya, karena menurut aku coklatnya tuh agak terlalu over sweet. Kalau kita cek ini halal ya guys. Nomor 11. Nomor 11 di harga Rp95.000 dari Brahnice. Brahnice. Oh, Brahnice. Lanjut ke nomor 12. Nomor 12 di harga Rp50.000 Ini murah. dari Yugiku ID. Yugiku ID. Oke. Congratulations untuk posisi tengah. Lanjut ke posisi yang kurang beruntung ya, posisi belakang dulu. Oke, ini posisi belakang. Jadi yang 3 terakhir ini bakal aku blur karena menurut aku memang ini bukan selera aku banget guys. Dari yang nomor 15 tuh terlalu crumbly keras. Nomor 13 tuh bau tepung mentah, dan yang nomor 4 itu nggak bisa berkata-kata lagi aku. Nah, kalau yang 2 ini karena tadi yang nomor tengah udah penuh aja, padahal ini dua-duanya enak sih menurut gue. Cuman karena semakin ke depan itu berarti semakin wangi butter dan semakin balance coklatnya aja. Tapi yang 2 ini nggak bisa disamain sama yang 3 ini, karena yang 3 ini beneran menurut gue kurang banget gitu. Nomor 10 adalah Nomor 10 harganya di Rp40.000 murah dari Petite Bite. Petite Bite, enak Petite Bite. Kalau 40.000 aku pindahin ke posisi ke depan. Lebih enak dari yang Gui berarti. Jadi ini bakal ada di depannya Gui mengingat harganya. Berarti dia naik ke posisi 8 ya guys. Petite Bite karena menurut gue dia enak. Lanjut ke nomor 2. Harganya Rp40.000. murah juga, tapi kalau murah juga enakan Petite Bite. Siapa dia? Embun Brownies. Kok bisa ya? Padahal embun enak banget loh kemarin. Kalau si embun kalian beli yang pakai topping Ovomaltine atau apa gitu tuh gila banget untuk 40.000 ya, menurut gue enak banget. Tapi ternyata kalau secara plain gini ya kebanting, emang nggak bisa sih. Yang depan tadi parah banget enaknya. Perasaan banget yang nomor 15 yang super plain ini siapa? Harganya dulu. Rp33.000. Tapi mau murah loh. Guys, perlu di notes ya. Emang aku udah berkali-kali setiap ngomong ke kalian, setiap aku nge-battle sesuatu yang ada unsur coklatnya. Coklat nggak bisa murah. Nomor 15 siapa? Wow, ini memang bukan bidangnya dia jual ini. Lanjut nomor 13. Karena ini nggak mungkin mahal, percaya sama gue. Dia ada coklatnya! Harganya di Rp50.000. Siapa? Nomor 4. Harganya di Rp50.000. Gila, yang terakhir kalau kalian sampai di spill pasti bakal banyak banget yang ngamuk banget. Jadi gini guys, ini posisi ke depan kita. Untuk yang 3 belakang nggak usah aku rubah lagi, ini aku udah yakin. Tapi gue struggle sama 2 ini karena dua-duanya enak banget. Yang 3 tuh lebih ada asin dan lebih crunchy atasnya. Terus dalamnya fudgy, terus ada coklat meltnya. Gitu kayak enak banget. Nah, kita ke nomor 9 dulu. Harganya berapa? Oh, murah loh. Ini murah guys, karena dia gede-gede banget. Siapa dia? Berli Baker. Berli Baker. Yeay, congrats Berli Baker. Juara kelima, enak, murah, mantul. Nomor 1. Nih nomor 1 siapa? Ini juga dia super chewy banget. Harganya? Rp55.000. Kan? Bener kan? Kata gue apa? Namanya siapa? Fudgy Bro. Fudgy Bro. Lanjut ke nomor 8 nih yang tadi aku bilang rasanya tuh ada espresso-espressonya gitu, enak. Nomor 8 harganya berapa? Dan ukurannya dia gede-gede. Nomor 8 harganya di Rp70.000. Murah banget, ini aku rekomen banget. 70.000 dapat 6 dan potongannya segede-gede gini. Ini murah banget. Siapa dia? La Formule. Oke nih, nama accountnya adalah Formule. Kalian cobain guys. Nah, finally kedua terbaik kita. Gue udah penasaran banget. Harganya dulu. 7 harganya berapa? Nomor 7 harganya di Rp112. Nomor 3 harganya? Rp110.000. Coklat tidak akan pernah bisa disamakan yang mahal dan murah. Oke, cepetan kasih tau gue nomor 7 yang super. Ini enak banget ya guys. Ini super fudgy, chewy, chocolatey. Tapi memang yang kurangnya dia nggak ada wangi butter sama kurang garamnya aja. Nomor 7 adalah Dizzy Fudgy. enak banget Dizzy. Juara kan, gue bilang apa? Juara 1 aku udah bisa nebak karena aku ada 1 orang yang kemarin aku review dan enak banget. Aku tuh sampai bilang kayak, kok bisa enak banget gini, apa gue lebay? Battle yuk, jangan gue lebay. Nih pada saat aku review kemarin aku sampai bilang ini akurasinya 99 karena emang enak banget. Juara 1 kan Nisa Cookie. Nisa, lo menang battle Nisa. Lo ngalahin semua penjual brownies Nisa. Berarti gak salah gue bilang lo enak kemarin. Perfectly balanced, dark, deep, milk, crunch, saltiness, butter semua ada. Jadi kalian emang worth it kalau ngambil punya Nisa. Congratulations buat Nisa, berkah selalu ya. Semoga sukses terus dan jualan brownies terus sampai lo tua. Ya kecuali gue udah jualan lagi ntar gue bisa beli punya gue. Tapi kalau gue nggak jualan kan nih jadi orang, lo jualan. Jadi gue kalau ngidam brownies bisa beli punya. Congratulations untuk Nisa Cookie dan Dizzy Brownies dan juga Le Formule sebagai 3 terbaik brownies versi aku. Komen di bawah siapa yang udah pernah nyobain brownies yang pernah aku review. Atau jangan-jangan kalian punya rekomendasi brownies yang kalian suka. Komen di bawah. Thank you for watching. Don't forget to subscribe to this channel. I'll see you and you on my next one. Bye bye.